Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kompos, kembali lagi nih sama aku Syifa Rahman di KPI Bercakap. Tumbuh bersama dalam cerita. Oke, kali ini kita akan membahas tentang trending topik yang sedang dibicarakan di media sosial ataupun di sekitar kita. Nah, untuk menemani kali ini kita udah kedatangan dua narasumber yang tentu saja kece dan pasti banget buat membahas topik kita kali ini. Kita kedatangan Ketua dan Wakil Ketua HMPS KPI 2025. Sebelum itu boleh sih kenalan sama Sobat Kompas biar makin dekat gitu. Oke. Halo Sobat Kompos, perkenalkan aku Imtiaz Alam Nasr selaku Ketua HMPS KPI 2025. Halo Sobat Kompos, aku Fata El Husen atau biasa dipanggil Husen. Aku Wakil Ketua HMPS 2025. Tepuk tangan ini dong. Oke, di sini udah ada narasumber yang tentu saja ada valuable-nya nih. Dan pasti kita akan membahas dengan topik yang nggak garing-garing amat. Sebelumnya itu Kak Ucen sama Kak Iyas udah tahu belum sih tentang kayak tagar kabur aja dulu. Terus juga katanya pembengkakan anggaran nih, sebengkak kabinet merah putih. Oke. Terus ada juga tentang MBG, makan bergizi gratis. Bergizi. Oke, bergizi. Terus sekarang yang baru-baru ini Pertamax tapi oplosan. Oke. Terus gimana sih sekarang tanggapan Kak Iya sama Kak Ucen tentang topik-topik yang sedang panas ini dan tentu saja merugikan masyarakat Indonesia? Sebelumnya sih kayaknya kan banyak banget ya yang viral gitu ya. Betul. Awal itu katanya kalau mager jangan di kamar, kalau mager di laut. Iya, mager laut. Iya. Ada itu dari mulai itu. Iya, benar. Namanya 12%. Kemudian lanjut ke gas. Gas LPG, benar. Dan lain sebagainya banyak kan ya. Banyak. Sama masyarakat Indonesia. Tentunya wajar lah ya kalau misalkan ada hashtag kabur aja dulu itu kan sebagai bentuk ekspresi masyarakat gitu ya. Kita komentar sama kabinet pemerintahan tahun ini gitu, masa jabatan selama 5 tahun ke depan gitu kan, bahwa di muka awal jabatannya tentu bukan hanya kritik dari luar tapi kita perlu otokritik gitu kan. Benar. Walaupun semisalkan ada pendukungnya kan, pendukung Pak Prabowo ini kan ada 50 sekian persen gitu. Betul, banyak ya itu. 56, 58 ya. Itu kan kurang lebih setengahnya populasi itu ya kalau dari 1%. Betul. Tentu dari pendukung-pendukungnya juga harusnya bisa melakukan otokritik gitu. Enggak cuman berhenti kayak ya udah saya ngedukung apa yang saya mau gitu. Ketika menang kita diem enggak. Kita harus tanggung jawab sama suara kita. Oke. Jadi kita semua punya hak yang sama. Betul. Nah, balik lagi kalau misalkan ngebicarain tentang isu-isu yang lagi marak-maraknya nih, kalau aku pribadi jelas terkena dampaknya, apalagi kita mahasiswa gitu ya. Betul. Iya, kita mahasiswa yang ngerasain banget terkena efisiensi. Aduh. Itu berat banget kayaknya ya. Apalagi sekarang jabatan baru tapi efisiensi juga baru. Betul. Itu nyesek banget gitu. Aduh. Kalau salah Ucen nyesel sih katanya. Yes. Aduh. Iya, jadi kebetulan kan kita ngerasain juga gitu ya di HMPS KPI ada pemotongan dana atau halusnya sih apa ya, pemotongan anggaran hemat kali ya. Kalau nggak salah mah hemat dipaksakan. Iya. Katanya hemat gitu, penghematan. Cuman ya sebenarnya bukan suatu masalah yang besar untuk kita yang insya Allah bisa kita hadapin gitu untuk tapi kan balik lagi yang terkena dampak efisiensi ini bukan hanya mahasiswa, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Gitu bahkan ya. nih ada ya netizen bilang bapak kena PHK sama potong gaji, emak antri gas, kakak KIP hilang, adek makan gratis, bergizi gratis tapi nggak rata. Betul. Gimana tuh? Iya. Nah, balik lagi kan kata efisiensi untuk MBG katanya kan. Betul. Bergizi Gratis. Katanya bergizi gratis katanya. Itu Tapi katanya ada pemotongan. Waduh. Kenapa sih hal-hal sekecil ini harus ngebohong gitu? Berat emang. Emang ya? Iya. Jadi kan katanya emang gratis, tapi yang masih jadi pertanyaan ya sebenarnya kalau aku pribadi juga kan makanan gizi gratis itu disediakan untuk di sekolah-sekolah gitu. Betul.
Tapi apa tuh? kalau untuk anak kecil yang nggak sekolah gitu, yang nggak mampu untuk sekolah, apakah masih dapat makan Oh, siang iya. gratis itu? Kan gratis di sekolah. Kalau nggak sekolah jadi nggak dapet dong. Itu dia. Wow. Itu dia. Waduh. Nggak dapat gitu ya. Betul. Mana pendidikan di nomor 2 kan sekarang. Itu. Makan nomor 1. Itu makanya. Padahal kan kalau lapar kan perut bisa merengek gitu ya. Betul, Tapi betul, otak betul. kalau kosong tuh nggak bisa merengek kan gitu ya? Iya ya. Iya. Emang Oke. sangat disayangin sih kita sebagai masyarakat Sayang, Indonesia sayang, juga sayang. gitu. Harusnya emang pemerintah sadar dan bisa bertanggung jawab lah. Sama kebijakannya ya. Terus kita juga masyarakat yang udah memilih tuh harus mengkritik pemerintah. Jangan kemarin oke gas, tapi sekarang mana gas. Itu. Aduh. Terus kan tadi kan Kak Iyas mention kan ya ada potongan anggaran pendidikan di kalangan mahasiswa. Dampaknya tuh apa sih? Kayaknya Ucen mau jawab kayaknya. Oke. Iya. Di kalangan KPI nih. Waduh. Oke, apa? Kalau secara umum yang paling kita rasakan itu ketika mana dampak dari atas itu kan pastinya ke bawah. Iya. Langsung terasakan ke kita kan. Sekarang UIN membuat kebijakan untuk mematikan AC, menyalakan di jam 10 dan mematikan di jam 3. Padahal pembelajaran di jam Padahal belajar mulai dari jam 7. Kita juga selesai jam 5. selesai jam. Ini bagaimana untuk kelas-kelas yang mulainya jam 7, terusnya mulainya selesainya jam 5. Aduh. Pasti panas nih, Panas banget. nggak nyaman di kelas, Betul. terus pembelajaran terganggu, nggak bisa mikir, Betul. mana nggak dapat makan gratis lagi, aduh. Tapi harus digarisbawahin bukan cuma lampu atau AC yang dimatiin ya. Apa? Tapi semua listrik. Listrik juga itu. Jadi ada efisiensi listrik nih. Nah, ini salah satunya kenapa kita nggak di sini juga kata dari tim kreatif juga katanya Iya sih katanya kena dampak kalau nggak katanya terkena dampak. nggak salah ya. Iya, nggak boleh menggunakan fasilitas kampus di malam hari gara-gara efisiensi listrik. Padahal kita kelar kelas sore menuju malam. Aduh, sangat disayangkan sih ya. Sangat banget Ketika disayangkan. kita belajar kan ya kita harus Betul, fokus betul, ya. betul, Terus betul. kalau kita gerak, terus misalkan emang ada pembelajaran yang harus menggunakan laptop kita habis kan bahaya gitu. Iya. Kan tidak terlaksanakan dengan baik pembelajaran. Betul. Kita butuh konsentrasi sih pastinya. Betul, Soalnya konsentrasi. dalam kelas yang tidak terlalu besar, memang harusnya dikasih pendingin lah. Iya. Emang itu emang sudah wajar lah maksudnya. Iya, kita benar-benar. fokus juga. Tapi ketika dampak efisiensi ini malah mempengaruhi kita jadinya ketika lagi kuliah cepet dan udah pengen Belum lagi waktu perjalanan kan ada yang jalan, ada yang pakai motor gitu ya. Iya pasti gerah banget di Belum jalanan. kalau ruangan yang di 400 sekian Wah. wah, naik tangga dari bawah itu. Iya, betul. Iya ya. Keringetan. Dari lantai 1 ke lantai 4. Waduh, udah panas juga. Gunung Lawu kalau misalnya. Iya. Aduh, terus juga udah hemat-hemat nih ya mahasiswa mau beli Pertamax biar motornya bagus ternyata oplosan. Lanjut lagi ke pertama kali. Aduh, terus katanya juga kerugian negara tercapai 1 kuadriliun. Betul. Wah. Sebelumnya yang viral tuh nggak salah 193 triliun ya sebelumnya. Ternyata punya usut itu kerugian setiap tahun dan sudah dilaksanakan dari 2018. Wow. Sekarang tuh dia liganya paling atas tuh. Liga paling klasemen. atas. Iya, Udah kalau paling kita lihat klasemen. di satu ya, Iya. ada klasemen ya. Ada Paling atas klasemen. tuh Pertamina, bawahnya Timah, itu baru 1 kasus ya, padahal ada kasus besar berapa tuh? Waduh, Banyak banget itu ya. banyak lah. Jangan tanyain kasus korupsi lah kalau di Indonesia. Kayaknya setiap per 3 hari kayaknya kita mendapatkan informasi Aduh, korupsi gitu. iya, yang enak pejabat, mahasiswa mungil seperti kita kena dampaknya nih, kena tipu mulu gitu ya. Tapi Ini ada apa? isu-isu gitu Mbak Cipe. Gimana Jadi nih? gini, dengan adanya potongan efisiensi, Betul. jangan-jangan itu untuk nutupin 1 kuadriliun itu kali ya? Bisa jadi, aduh, bisa jadi. Itu bahaya sih ya. Betul, terus juga, aduh, terus juga sekarang kan katanya ada Danantara juga. Aduh, Jangan-jangan buat itu lagi. saya Aduh. kebetulan mohon maaf Pak polisi dan semuanya. Ya. Alurnya kayak suka tanin dan dikasih. Jangan di take down ya kita, kan kita mengkritik pemerintah gitu. Jangan tutup mata, tutup telinga. Apalagi kayak Sukatan itu ditahan sama polisi gara-gara bayar. Padahal kan itu relate. Apalagi kan kita demokrasi ya. Iya dong. Nah, jangan ndasmu gitu. Iya, dong. Tolong ditut gitu yang ini. Iya. Tolong banget yang ini. Soalnya itu kan kita kan bayar itu kan salah satu suara masyarakat dan Iya. public statement lah. Betul. Kalau
Kalau misalkan Pak siapa nih Sukatani itu disuruh bayar salah satu bentuk public statement terus disuruh klarifikasi, terus bagaimana dengan yang hidup Jokowi? Hidup Jokowi tuh itu harus ditanyakan juga itu. Betul. Kenapa Fatah Hussein itu? Harusnya klarifikasi juga maksudnya apa kan? Iya, Pak, Kan hidup iya. Jokowi bisa aja Jokowi hidup lagi apa Iya. gimana? Bapak Jokowi masih hidup. Iya. Iya. Kan Tapi nggak- katanya udah kembali ke Solo menjadi warga biasa, tapi iya. kok masih campur aduk Jadi tangan. pengawas maksudnya. Aduh, Jadi, pengawas. Iya, Oh, bukannya pensiun ya, tapi gitu. Ya, jadi ya saya Ya, mau kita- pamit dulu. Doa yang terbaik lagi ya. Waduh parah. Kan tadi kan apa namanya Sukatani yang bayar-bayar bentuk apa namanya suara masyarakat gitu ya. Terus juga ada nih bentuk suara masyarakat yaitu tagar kabur aja dulu. Itu gimana sih tanggapan Kak Iya sama Kak Ucen gitu? Nah, ini saya dulu kali ya. Iya, boleh. Silakan. Sempat dinotis gitu ya. Karena emang tagar kabur aja dulu itu kan bentuk protes juga selalu. Betul. Kayak kemuakan masyarakat dengan keputusan-keputusan pemerintah yang ternyata nggak sesuai ekspektasi. Betul sekali. Ya kan, apalagi dengan KGT kemarin digongkan dengan pendidikan yang nomor 2 pendidikan dan kesehatan yang sebagai apa ya bahasanya ya pelapis lah ya. Betul. Pelapis lah, bukan pilihan utama, itu sebagai pilihan yang pelapis. Jadi wajar aja masyarakat itu muak dengan keputusan pemerintah sehingga datanglah kabur aja dulu. Sebenarnya ada beberapa tanggapan gitu dari para apa ya politik yang sudah bergelut di dunia politik gitu. Cuman ada kata Bapak Mahfud itu ya, katanya kan gini, kalau misalkan emang kita ngelihat ada program yang salah, ada kesalahan, ya kita bilang salah gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan emang program itu sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia, ya kita bilang itu bagus dan kita dukung, katanya kayak gitu. Berarti kan posisi masyarakat ini sangat berdampak, apalagi Betul. negara kita demokrasi. Betul. Jadi suara-suara rakyat jangan cuma digunakan ketika pemilu, ya, ketika pilkada, tapi digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Betul Karena lah. masyarakat kan hidupnya bukan saat pemilu doang. gitu. Betul lah. Iya. Saat pemilu aja diperhatikan, dikasih duit contohnya. Betul. Duh. Dia kasih makan juga, ada yang ngasih makan. Oh Ngasih iya, makan ya. sembako juga gak sih Betul, yang apalagi tote bag? serangan-serangan Iya. Fajar katanya Iya. kan, katanya. Betul. Ini kan itu kan katanya ya. Terus juga katanya itu tuh tagar kabur aja dulu itu kayak muak masyarakat, soalnya tuh di Indonesia tuh di negeri ini ya syarat pekerjaan tuh susah. Syarat jaga ST aja kayak mau cari syarat jadi model gitu ya. Terus juga gajinya tuh nggak setimpal dengan syarat-syarat yang diberikan gitu ya. Terus tanggapannya tuh gimana sih Kak Ya sama Kak Ucen? Gimana maksudnya kira-kira tanggapannya? Saya nggak mau nanggapi sih soalnya kena efisiensi. Ini dong. Ini dong. Oh iya. Oh, makanya sangat sederhana gini ya. Iya, soalnya Potongan dana udah nggak bisa kayaknya ini. betul. Udah sulit Dan kalau kita itu. jalan kaki juga ya. Jalan Kalau kaki. mesin motor saya rusak Iya. karena pertamax yang dioplos itu. Tidak Pertamax. Itu pun yang kelihatan Pertamax ya. Belum juga kalau Pertalite tuh. Enggak, itu bukan Pertalite versi nggak ngantri. Wih, masih fast track ya. Pertamax saja digituin. Kalau Pertalite sempet trust isu nih. Jangan-jangan. Oh, enggak, itu Enggak. Paling itu kuah es kugut. Enggak apa-apa. Itu mah. Aduh. Putih kayak itu pakai air putih ya. Betul. Terus juga jangan-jangan tuh kan ini kan bulan Februari ini doang nih ya. Isunya tuh banyak banget gitu. Jangan-jangan sengaja dimunculkan isu-isu buat isu yang lalu tuh itu apa namanya kayak berlalu gitu. Contoh kayak pagar laut tuh, terus juga gas LPG juga tuh kayak sekarang udah mulai surut gitu ya gara-gara Pertamax ini gitu. Jadi kayak wow, pintar juga ya pemerintah. Ya, konspirasi sih. Iya, betul. Terus ini dengar-dengar nih, anggaran pendidikan tuh dipotong lebih dari 50%. Iya kan ya? Betul. Contoh kejadian apa namanya imbas dari potongan anggaran pendidikan ini di KPI sendiri tuh ada apa sih? Ya balik lagi tadi itu emang ada. Jadi kalau di Iya, kasusnya. Ormawa itu Kasusnya. ya ada pembagian dana gitu setiap kegiatan. Kebetulan kita dapat potongan 50% dari kabinet sebelumnya gitu, anggaran kabinet sebelumnya gitu. Kabinet sebelumnya itu sekitar 6 jutaan dapatnya ya tahun ini kayaknya. Bahkan nggak nyampe setengahnya kayaknya. Berapa? Kayaknya ya. Iya, berapa? Cuman ya, Kisaran berapa aja, Pak? kisaran ya
200.000. 300. gitu. Ya, cuman kita nggak bisa mastiin sebenarnya berapa dapatnya, tapi ya kurang lebih kayaknya setengah atau bisa lebih rendah. Betul. Iya. Aduh, berat ya. Berat banget. Berat ya. Berat banget. Andaikan kebijakan pemerintah tuh lebih mementingkan suara rakyat ya. Andaikan pemerintah tuh lebih mendengarkan suara rakyat, jangan tutup mata, jangan tutup telinga, dan mahasiswa demo malah dikritik. Padahal yang harus ya dikritik tuh pemerintah gitu ya. Andaikan daripada kita berandai-andai, mending kita sekarang main game andaikan. Apa nih? Jadi Apa lagi nih? Jadi ini aku ada beberapa pertanyaan. Nanti Kak Ya sama Kak Ucen bisa ambil satu-satu. Di dalam sini tuh ada pertanyaan. Misalkan andaikan aku jadi Prabowo, aku akan gitu. Coba ya, ambil Siapa satu. dulu? Kak Ya dulu dah. Oke. Ketuanya dulu ya. Satu. Satu aja. Satu aja. Dua. Oh, Satu aja. Ya, Dua siapa dua? dua siapa dua? Oke guys. Nih. Coba ini baca. gimana nih? Ya. Bacain saya. Yang keras. Biar sobat Kompas tahu. Andai saat ini kamu jadi Menteri Pendidikan, apa yang kamu lakukan? Aduh, ini berat banget ya. Berat banget. Sebenarnya, Udah ngomong sebenarnya menteri itu udah berat berat. banget sih. Apalagi sekarang pendidikan nomor diduakan gitu ya. Kita aja dalam hubungan diduakan sakit banget ya. Apalagi Apalagi pendidikan untuk kecerdasan bangsa gitu untuk Indonesia emas. Ya tentunya kalau aku pribadi sih, kalau misalkan jadi Menteri Pendidikan ya saat yang aku lakukan, tentu aku bakal nuntut, maksudnya untuk mepet pemerintah itu harus bisa fokus ke pendidikan. Karena gimana caranya kita bisa sampai di titik Indonesia emas kalau misalkan SDM kita tidak mumpuni. iya. Ya kan, otak kita tidak terpenuhi, ya kan kita sering nemuin lah itu kalau misalkan anak kecil udah main sosial media fokusnya. Betul. Gitu kan, Iya. jadi Apalagi fokus, iya. fokus pendidikan itu sedikit gitu, Betul. sayang banget. 2045 katanya menuju Indonesia emas. Indonesia emas atau Indonesia cemas. Jadinya kalau kita pikirin perut terus, Jadinya apa tuh? Apa tuh kalau perut? ya kenyang. Kenyang. Kalau kenyang tidur. Iya. Jadi nggak belajar, terus Iya nggak dong. pinter, Iya dong. cemas. Iya cemas. Bubar. Indonesia dibeli sama Singapura aja udah. Terus katanya sekarang kan Indonesia, apalagi di PIK tuh isinya kan Cina versi Iya, Indonesia betul, gitu betul, ya. betul. Betul. Tapi ya kita nggak bisa untuk kemungkinan banyak kok teman-teman kita yang walaupun emang ada blasteran itu kan bahasanya Betul. Cindo gitu. Cindo. Ya, teman-teman kita yang Iya, iya. Banyak kok yang masih banyak apa yang peduli sama Indonesia kayak gitu. Betul. Bahkan ternyata kayaknya kan pemerintah juga jadi pemerintah kayak bukan Cina, bukan dari Singapura atau manapun, pure dari Indonesia, dan ternyata kita ditusuk sama keluarga sendiri kan kayak gitu ya. Kalau kata meme di X yang lagi trending nih ya, dijajah sama bangsa sendiri. Tuh, kata Soekarno itu ya lebih berat soal perjuangan. Iya. Makanya Parah pendidikan sih. menurut aku sih harus diutamain gitu ya. Karena emang yang bisa, salah satu alasan kita menuju Indonesia emas itu ya salah satunya ada pendidikan. Betul. Gitu. Ya hal-hal yang menunjang lainnya seperti kayak di kelas itu harus mumpuni tempatnya, meja yang bagus, kelas yang bersih, lampu yang menyala, terus Ada pendingin ruangan. iya, dan lain sebagainya. Betul. Terus gaji guru juga sepadan. Betul. Gitu ya. Bukan hanya fokus kepada murid, tetapi guru juga harus diperhatikan. Betul. Menurutku ya dapatnya Indonesia emas itu ketika pendidikan bisa dipasok dengan yang wajar atau bisa lebih seperti itu. Jadi intinya nomor satu harusnya pendidikan ya. Iya. Tuh denger ya Bapak. Iya gitu. Pendidikan itu harus. Pendidikan nomor harus. satu, bukan makan doang. Iya. Masa pendidikan sama kesehatan nomor dua? Iya. Aduh. Makan terus ntar kalau sakit masih di nomor 2. Aduh. Iya. Mana ngantar BPJS lama? Aduh. Gitu dia. Apalagi belum ada anggaran ini, efisiensi anggaran. Aduh. Makin itu. Oke, lanjut Aduh. Kak Ucen nih. Aduh. Biar nggak tegang sekarang gantian Kak Ucen, biar Kak Ucen yang tegang. Oke ya. Coba Kak Ucen satu, yang keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras apa? Yang keras, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Bismillah. Bismillah nih. Iya. Boleh nyontek gak? Boleh. Biar boleh. nanti biar diskusiin. Boleh diskusi emang. Jika diberi kesempatan duduk di kursi pemerintah, milih di mana? Terus apa? Iya. Iya. Menteri. Iya. Iya, ngomongnya kayak Iya. menteri nih. Kan sekarang udah jadi pejabat kampus nih. Aduh. Ya bisa apa di kampus doang? Dana dikit. Bisa apa gitu ya? Ya apa? Nggak digaji lagi. Iya. Nggak bisa korupsi. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita
kita sama-sama bentuk Indonesia yang menuju Indonesia pintar gitu ya. Iya, bukan Indonesia kenyang. Aduh, mohon maaf bapak-bapak. Ya, ini ngomonginnya kursi lagi. Kursi. Iya, mau duduk di kursi pemerintah dari mana? Punya paman nggak? Duduk doang ini nggak Iya, apa-apa. duduk doang ya. Iya kan? Kan orang juga rapat-rapat kan juga pada duduk doang Iya, kan? duduk doang. Ada yang main apa? Iya. Judul Eh, game katanya game. Candy Crush itu Candy Crush katanya. Keras, Iya. benar, katanya kan. Tapi Candy Crush bukan Last Wong maksudnya. tapi duduk kayak gitu, Kak Ucen punya paman nggak biar dapat kursi? Ya, kalau dia nggak punya paman, saya punya paman kebetulan tukang mebel. Oh. Ya, kebetulan. Saya juga punya paman. Ya, Oke. benar-benar. Nggak apa-apa lah kalau gitu. Lanjut. Ini perlu dijawab apa enggak ini? Perlu dong. Kan pertanyaan itu. Iya. Aduh. Ini Sobat Kompas sudah menunggu-nunggu nih. Jika diberi kesempatan berarti cuma sekali doang kan? Sekali. Kayaknya mah. Tapi kan kalau ada MK kan bisa jadi 2 kali. Bukan 2 kali, terobos. Bos ya? Oh iya. Mana ini? Maaf ini ya. Saya akan duduk mungkin pilihan pertama ya opsi 1. Iya, iya. Saya akan duduk di ekonomi kreatif kali ya. Boleh. Kepada siapa tuh? Mari siapa tuh? Ya, Pak Itulah ya. Pak Ito. Iya. Oh itulah pokoknya. Wakil rakyat lah pokoknya. Betul. Wakil rakyat demen main game. Pak Sandiaga Uno kalau nggak salah itu. Terus mungkin yang opsi kedua jadi menteri pendidikan mungkin ya. Oh, Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan iya sih ya. Betul. Jadi nanti kalau misalkan ngebantah biarkan sendiri di penjaranya. Aduh. Prabowo. Lanjut. Jangan-jangan habis Sudah. jangan sampai ya habis ini kita disuruh klarifikasi. Oh, Enggak. Enggak. Oh, sekarang. Enggak ya. Enggak Jangan. Dari teman-teman kompos aja. Nanti kan yang kena tim kreatifnya. Kreatif ini Pak. Oh, enggak ikutan ya. Ini ada skripnya sebenarnya di bawah, guys. Ini kita suruh ngikutin. Ini kita acting. Iya, acting doang nih. Suruh ngikutin. Disuruh. Iya, kita enggak ikutan. Jangan sampai kayak kakak-kakak Sukatani ya. Kan kita menyuarakan pendapat kita gitu ya. Jangan anti kritik dong. Betul. Sayang banget. Maaf. Ya sih harusnya mana sebentar lagi kan pengen puasa kan. Iya. Seharusnya tuh pemerintah tuh banyak puasa kan. Bener banyak puasa. Soalnya selama ini kan rakyat mulu yang berpuasa. Iya. Kita mulu yang menahan, Kali-kali pemerintah dong yang menahan. Sekali aja ya. Sekali aja gitu puasa. Pemerintah lu bukan puasa sih, tapi lebih sering bohongin kita. Harus kecilin aja dia sering dibohongin. Iya. Gimana yang besar? Yang di besar ditutup dong. Enggak lah, yang besar kan nggak dibohongin, udah dibuka-buka. Keterangan. Iya, itu kan prestasi nggak sih? Prestasi. Prestasi bangga ya pakai rompi. Rompi. Jadi keinget saya itu ada video Prabowo kalau nggak salah. Gimana? 2045 ya kalau nggak salah. Apa? 2045 apa 2050 itu katanya bakal masuk negara terkaya katanya. Urutan keempat kalau nggak salah. Oh iya. Iya. Di atas Jepang. Iya. Tahu. Iya. Iya, di atas Inggris, di atas Jerman dan sebagainya. Urutan keempat. Katanya itu kan 2050. Iya. 2050 kan ya? Ya. Tapi tuh di peta juga kita Oh, di peta mah iya. Di atas Kemana? Australia ya? Di atas Australia. Diputar-putar kan di Iya. Australia. Sejajar sama Amerika nggak sih kita? Iya. Benar. Itu memperkaya Indonesia atau memperkaya pemerintah? Aduh, ya tapi kan Indonesia sebenarnya emang negara yang kaya ya. Baik lagi emang kita, saya pribadi juga emang sebenarnya sayang cinta banget sama Indonesia gitu. Betul. Makanya oknum-oknum yang merusaknya. Betul sekali. Mungkin pemerintah tuh harus sadar sih ya, nasionalismenya tuh harus dipertinggi lagi gitu ya. Betul. Duit pertambangan tuh harusnya tuh buat negara, bukan masuk dompet pribadi. Sih nanti di gitu ya ditaruh. Duit timah itu kan 291 271 triliun buat nikah di Disneyland. Ini kalau Tetot. Jas ditumbukin sini itu setiap orang bisa dapat itu 1 juta di Indonesia. Udah. Itu aslinya tuh rumah artis itu rumah kita nggak sih? Iya. Yang mewah banget itu. Betul. Rumah pemerintah, rumah. Oke, daripada kita jalan-jalan kemana-mana, daripada kita membahasnya melebar kemana-mana terus disuruh klarifikasi sama koalisi kalau nggak pemerintah, Iya. nggak terasa nih kita udah di penghujung episode kita. Waduh.
Part 2 ada nggak nih part 2? Berdua buat kritik kita ya. Siapa tahu ada kabar korupsi terbaru. Ada kok. Ada. Iya ada 300 miliar itu. Yang baru. Cuman ya nanti lah itu di part, Ada ya. part kedua. Part sekian ya. Kalau rame kan lanjut part 2. Iya. Tapi semoga aja kita nggak klarifikasi biar kita bisa lanjut part 2. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah pertama, Sobat Kompas, kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita pilih gitu. Kita harus berani kritik masyarakat, apalagi di era new media ini ya, di era media sosial ini kita juga harus FOMO tentang mengkritik pemerintah tersebut. Soalnya kalau pemerintah nggak dikritik, enak dong mereka makan duit negara gitu ya. Kita kritik aja mereka makan duit negara, apalagi nggak dikritik gitu ya. Terus juga ini harapan hati masyarakat mungil nih ya. Pemerintah ayo dong denger kritikan dari masyarakat, jangan tutup telinga, jangan tutup mata. Kalau ada mahasiswa demo tuh didengarkan keluh kesahnya, bukan ditembakin gas air mata suruh bubar gitu. Oke. Sebenarnya sudah cukup episode kita kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Iya sama Kak Ucen. Iya atas sharing-sharing pengalaman-pengalaman dan juga cerita-cerita ya untuk Sobat Kompas. Semoga dengan ini Sobat Kompas bisa dapat pembelajaran dan ilmu baru dari Kak Yas dan Kak Ucen. Oke. Buat Sobat Kompas jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube kita ya. Dan jangan lupa follow IG kompas.kbi Uinsuka. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPI bercakap, tumbuh bersama dalam cerita.